pertama, terima kasih untuk Kak Roy yang sudah membimbing kami dari awal, dari 3 hari yang lalu sampai sekarang. Saya mendapatkan sebuah pelajaran yang besar akan sebuah organisasi, yaitu dalam bekerja sama. Saya juga belajar bahwa saling peduli akan sesama teman atau kelompok itu penting. Dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Gimana kabarnya di hari ketiga ini? Baik. Sangat baik. Kalau saya sendiri baik, makanya kita bisa ketemu pada pagi hari ini. Tadi saya dengar kalian belajar tentang apa pleno? Sidang pleno. Coba dari yang putra bisa jelaskan tadi sebisanya lah. Kita akan nyalakan dulu, coba. Satu orang menjelaskan tentang sidang pleno yang kalian lakukan tadi. Monggo satu. Bilang diri. Ayo gak apa-apa. Ya, diri. Agak dekat titiknya. Ya, kamu jelaskan tadi apa itu yang kamu lakukan. Oke, baik, di sini kami tadi telah mempelajari tentang sidang pleno. Mungkin kalau untuk sidang pleno itu mungkin hanya nama saja. Mungkin kalau perjalanannya itu seperti sidang-sidang seperti biasanya. Tapi kalau di hal yang kami bahas tadi, hal yang kami pelajari tadi itu mengenai sidang pergantian pengurus dari tahun 2020 ke tahun 2021. Jadi nanti ada agenda utama, kemudian agenda tambahan. Agenda utama itu ada 6, kemudian agenda tambahan itu ada 4. Jadi penyampaian dari pertanggungjawaban pengurusan Ismada tahun 2020, kemudian nanti diterima oleh Ketua Panitia Kepengurusan Pemilihan Ketua dan Wakil Ismada tahun 2021. Mungkin sesimpel, mungkin simpel, namun menggunakan langkah-langkah yang membuat kami belajar tentang langkah-langkah melakukan sidang. Dan kami sadar bahwasanya kami yang sering kami lakukan itu ternyata cuma perkumpulan-perkumpulan biasa yang membahas masalah-masalah, bukan sidang seperti yang kami lakukan tadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jelaskan apa tadi yang kalian lakukan dari jam 8 sampai jam 10. Tidur kah? Nyimak kah? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi kami baru saja melaksanakan sidang pleno. Ya. Tadi rapat sidang pleno itu gini. Sidang pleno peraturannya yaitu harus dihadiri dari setengah jumlah anggota, terus ditambah 1. Misalnya kayak Ismada ini kan ada 62, berarti semuanya harus jadi setengahnya gitu. Setengahnya kan berarti 31 ditambah 1 jadi 32. Nah, jika jika tidak memenuhi kapasitas kapasitas peserta, maka itu tidak bisa dilaksanakan sidang pleno, harus dimundur sampai gimana caranya peserta itu pas dengan forumnya. Terus habis Dan itu kami itu tadi membahas tentang peraturan-peraturan yang peraturan tentang apa? tentang sekolah,
yang masih dipertimbangkan. Contohnya? Pemakaian jas. Ini kan untuk bagi yang perempuan itu kan nggak semuanya bajunya tuh besar. Ada yang seberapa itu bajunya ketat-ketat, apalagi bagi kelas 11 sama kelas 12. Nah, jadi tadi kami mengusulkan bagi yang bajunya ketat itu diperbolehkan memakai jas. Itu salah satu contohnya. Enggak, jahit aja. Itu Kalau kalau jas misalnya nanti kelas sama. 11 atau kelas 12 terlalu tanggung gitu. Badannya sudah mulai bengkak-bengkak. Iya, itu aja. Program diet, program diet. Nah, kemudian sidang pleno juga itu harus ada 3 pemimpin. Harus ada presidensial, terus ada sekretaris, presidium sidang, sekretarisnya ada 2. Nah, kemudian juga ada ketua. Jadi kalau misalnya sidang pleno juga bisa dilaksanakan sampai berapa hari. Nanti juga ada panitia-panitianya, ada seksi konsumsi, ada seksi keamanan, kebersihan. Nah, juga sebelum dilaksanakannya sidang pleno itu, jadi kita tuh harus membuat peraturan-peraturan yang gimana sidang itu bisa kondusif, bisa sejalan. Coba, peraturannya apa kira-kira? Peraturannya yaitu Apa? Dalam misalnya kita misalnya ada beberapa kelompok misalnya kan tadi katanya supaya ini berjalan dengan lancar, ada peraturan-peraturan pleno. Apa peraturannya supaya lancar? misalnya gini, ini ada beberapa kelompok di sini tidak setuju dengan pendapat si A. Nah, mereka berseteru. Nah, nanti kalau misalnya si presidensium itu mengetok palu, pertama itu untuk peringatan. Yang kedua pasti juga ada keributan. Nah, kemudian yang ketiga itu maka itu jadi peringatan terakhir. Jadi si pembuat presidium itu berhak untuk mengeluarkan orang yang membuat presidium. Oh gitu. Ya. Batas itu ya. Oke, tepuk tangan dulu. Ini. Acara kalian selama 3 hari tentunya ada tata tertib acara. Harusnya seperti itu. Jadi tata tertib acara itu harus ditegaskan. Kalau acara biasa, biasanya handphone dinonaktifkan atau dibikin model pesawat. Tertib acaranya kan ada. Nah, kemudian untuk etika berbicara juga penting. Itu harus diatur seperti itu, sistematisnya gimana. Dan kalau tadi sudah lari ke masalah berdebat, itu kan tergantung pimpinannya, tentunya harusnya ke situ, enggak langsung lari-lari. Kalau itu fokusnya nggak dapat. Tertib upacara atau acaranya gimana? Minimal handphone model besar, nggak ada. Jadi kalau telepon model pesawat, minimal seperti itu. Jadi tata tertibnya jelas. Nah, dibatasi juga harusnya untuk pertanyaan 1 atau 2. Terus pakai menit sekian, nggak boleh lama-lama. Harusnya seperti itu. Jadi ada pembatasan supaya acara selesai. Terus kalau kita mengikuti selera masing-masing juga nggak perlu. Jadi moderator atau si yang sampai di sidang ini harus dikasih ya. Kalau keluar dari jalur nggak boleh. Itu harus jelas. Bisa. Nanti ke depan arahnya ke sana. Jangan sing lain-lain. Nanti kalau kalian menyelesaikan masalah bingung kalau begitu. Iya.
kita enak jalan sidang, nggak diganggu, karena sudah ada aturannya kan. Contoh kalau sidang DPR, kalau semua ngomong gimana coba? Interupsi, ruang. Terus kalau nggak dibatasi gimana? Pakai menit lah, pakai waktu ngomong. Pakai contoh kemarin yang Kapolri itu kan harus berbicara di depan Komisi 3, dia menyampaikan visi misinya apa. Dia menyampaikan itu juga harus pakai waktu. Ya, misalkan PBB enggak. Nah, dari beberapa fraksi yang hadir situ juga dikasih kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, dan itu juga harus pakai waktu. Itu juga menjawabnya harus pakai waktu. Dan itu harus diatur. Jadi ketika acara berjalan, dengan estimasi rapat ini harus selesai jam 12. Jadi harus diatur, semua harus diatur. Kalau sekarang PDW nggak ngomong, paham ya? Kalau nggak dipagari, kalau nggak ada batas-batasnya repot. Jadi kita rapat sekarang di body bunyi ganggu suasana. Ketika acara tuh tetap disampaikan penting acara itu disampaikan. Jadi saya kita matikan baik nggak akan kita acara. Kalau sudah masuk ke ruangan juga ya paling enggak kita sudah bisa mengatur menjaga diri lah. Nggak mungkin kita masuk ruangan belum sarapan, yang penting lapar keluar. Sementara kita dituntut di situ harus memantau, mengawasi. Kalau kita disuruh mantau, suruh mengawasi, biar tahu, biar tidak ketinggalan. Paham ya? Terus yang lain apa yang kalian pelajari lagi? Hari ini itu aja. Nah, untuk evaluasi kemarin mungkin ada pertanyaan, ada syarat. Nanti ada game lagi. Gamenya rekan aja. Enggak, ini waktu cuma sampai jam 12. Saya waktu cuma sampai jam 12. Ini nggak tahu saya kasih waktu sampai jam 12. Nah, kemarin kan kita ada teman kita yang berdiri di sini. Kalau menurut saya itu ada nggak ikhlas, jatuhnya nggak ikhlas. Jatuhnya apa? Ikhlas nggak ikhlas. Kalau ikhlas nih jatuhnya aja percaya, percaya sama temannya. Jadi artinya apa? Ya kalau kalian memimpin, udah percaya sama anggotanya. Jangan nggak percaya, jangan suzon. Nggak percaya sama anggota gimana? Udah. Kalau memimpin tapi nggak percaya sama anggota, udah jelas-jelas kalian ketua, semua mau dihandle, nggak jelas. Percayakan sama anggota seksi-seksinya sama wakilnya. Itu tujuannya sebenarnya game kemarin. Tujuannya ke situ. Jadi jelas percaya sama anggota ketika kita mimpin, wes percayalah. Seksi tugas masing-masing udah jelas. Kita percaya. Kalau nggak percaya, parnoan, semua dihandle. Untuk apa ada struktur organisasi? Paham ya? Saya rasa mungkin tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Dia ketua. Tapi udah jelas sudah bagi-bagi tugas nih, masih juga diambil sama ketua tugas itu. Iya. Mungkin tujuannya supaya dia nampak kerja, tapi nggak begitu lah. Tim aja, solid. Nampak kerja ketika acara berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
Nggak usah maaf kata tuh, nggak usah angkat-angkat telur, nggak usah. Nggak usah maaf kata tuh menjilat, nggak usah. Nggak perlu kalian, ilmu itu nggak penting. Ilmunya kerja, profesional. Paham? Tapi kalau kemarin jatuhnya klub, berarti dia percaya sama timnya. Saya minta besok kalian percaya sama tim kalian. Besok kalian percaya sama orang-orang kalian. Satu komando, satu perintah. Gak ada namanya ketua, dihandle semua. Gak ada namanya anak buah perasa ketua, ya repot. Kata orang Jawa tuh job desk-nya jelas. Tahu kan job desk? Ngerti gak? Job description itu kata orang Jawa nih. Tugas dan tanggung jawabnya, tugas pokoknya. Tugas kamu apa? Seksi perlengkapan. Seksi perlengkapan. Gak ada yang lain. Gak usah sok. Kata orang Batak tuh hepot urusan yang lain. Seksi konsumsi. Kita banyak makanan di situ. Gak bisa. Nah nanti ada permainan. Ini buat banyak nih. Saya paling butuh dari putri 1, putra 1 regu, kemudian kita bermain, yang lain kasih semangat. Cocok? Cocok. Setelah itu saya akan bertanya, apa makna dari permainan tersebut? Silahkan kalian menjawab dan saya tidak akan menyalahkan jawaban kalian. Tapi harus menjawab. Dari awal saya sudah bilang kita sama-sama belajar. Paham? Nah, kalau macam ini hari terakhir saya di sini. Silahkanlah tunjukkanlah kemampuan kalian. Saya ulangi, silahkanlah tunjukkan kemampuan kalian. Dari awal kemarin saya sudah bilang, saya merupakan salah satu orang yang bisa merekomendasi untuk ketua. Mau untuk cowok kan, mau untuk cewek kan, salah satu orang. Tulisanku Payu. Dan apapun keputusannya, saya salah satu orang. Entah yang lain saya. Yang jelas saya merekomendasikan dalam pertemuan 3 hari ini yang menurut saya. Makanya dari mana saya bilang isi-isinya nyimak, jangan nyimak ya. Nyimak, yang penting kan nyimak. Sebelum game ada yang mau ditanyakan? Siap. Siap. Kan saya sama dia beda seksi toh Pak, beda seksi. Terus saya tuh punya peraturan. Nah dia juga punya peraturan. Dia tuh maunya minta dihargai peraturannya, sedangkan dia nggak menghargai peraturan saya. Biasanya kayak gitu Pak. Untuk peraturannya kayak mana? Gimana peraturannya? Biasa toh Pak. Di situ tuh biasanya tuh ada setiap sore mahadasah nyanyi tuh, semuanya harus nyanyi. Dia loh nggak nyanyi Pak. Di saat peraturannya dia nyuruh saya, kamu juga tetap harus disiplin. Misalnya kamu harus menghargai peraturan dia gitu Pak. Kalau untuk ini ya, kalau skupnya nasional, ini saya bicara skup nasional ya. Yang kemarin heboh Omnibus Law. Rumusan demo Omnibus Law. Jadi itu tujuannya kenapa ada Omnibus Law itu supaya ini sebut kecil yang nanti ke situ larinya. Nah, Presiden mengeluarkan
peraturan tersebut tujuannya untuk memangkas peraturan-peraturan yang di bawah supaya satu komando. Ini presiden punya kebijakan tentang ini, cuma terkendala di provinsi. Sudah terkendala di provinsi, terkendala di kabupaten, jadi ruwet. Investor ruwet, jadi nggak bisa masuk. Makanya kemarin dipangkas sama Omnibus Law. Jadi satu komando. Kata Pak Presiden sampai ke bawah ya satu kata. Gak banyak kali kebijakan ini, peraturan dari gubernur, peraturan bupati, jadi beda-bedanya. Jadi macet dalam itu. Mau investor payah, makanya kemarin dipangkas. Ya kalau menurut saya sih, aturannya apa sih yang dibingungkan? Kalau tugasnya tadi kamu seksi, bahasa kamu contohnya? dia keamanan. Keamanan. Nah, Dia terus? nyuruhnya pokoknya nggak boleh telat sholat, telat boleh telat sholat gitu kan Kak. Terus tuh ya saya juga wajib pokoknya mau desa nyanyi. Dia lo nggak mau nyanyi di saat pas mau desa gitu. Profesional aja. Oh, jadi kamu coba saya tanya, itu alasan kamu seperti itu, tujuan supaya nyanyi bagaimana? Masuk acara? Sabar aja. Enggak, ini biar diluruskan. Gimana? Saya sampaikan gitu loh Kak, sebenarnya misalnya tuh banyak juga dari sisi lain dan tuh maunya dihargai seksi peraturan saya gitu loh Pak. Kalau kamu gimana pendapat kamu? Sabar, Pak. Nah, ini nggak apa-apa, kami belajar. Jadi bukan masalah sabarnya. Kalau sabar udah selesai. Kalau sabar udah selesai. Nggak jalan, programnya nggak jalan, jalannya bintang ya juga, ya nggak banter. Kalau satu komando namanya banter, itu nanti kita di game kita buktikan. Berarti salah satu di antara seksi itu wajib menghargai. Dia nggak saling mendukung gitu loh Pak. Ya apa yang bingungnya di mana nggak saya mendukungnya? Saya lupa. Emang setiap seksi punya peraturan? Punya. Itu peraturannya dari mana? Dari seksi ini selatan dari seksi Program, Pak. Ini Pak. Tapi ngomong semua punya aturan masing-masing, akhirnya kendala dari perintah dari ketua nanti nggak jalan lah. Ini loh Pak. Aturannya piye? Ini loh Pak. Nah, gimana? Ini misalnya pendidikan keamanan Ya, misalnya. yang misalnya. Ini pendidikan punya peraturan. Ini yang dimaksud aku. Ini harus belajar malam, pulang jam 10. Yang ini keamanan. Dia itu punya peraturan harus sholat wajib sholat nggak boleh telat. Yang pendidikan nggak mau nurutin sih keamanan, yang keamanan nggak mau nurutin maunya. Nah sekarang gini, diatur lah. Kalau saya juga pernah dulu, karena kan saya pernah di asrama, jadi habis makan malam kita dibawa ke, kalau bahasa orang Jawa itu ke dining room, tempat kita makan. Itu kita belajar. Nah yang paling senior, ketua asramanya itu di depan, mantau. Itu semua yang belajar ya, belajar. Setelah belajar, kembali. Cuman kalau semua ada aturan masing-masing ya repot lah kalian. Maunya itu kan aturan bagus. Kalau saya dulu ada kepala asramanya, dia yang bangun kita, dia ketika mau sholat, dia yang gubernur kita, ketika mau makan dia gubernur kita. Terlambat digembok. Kalau kami dulu itu terlambat masuk digembok. Ada aturannya. Tapi kalau semua ingin punya aturan-aturan masing-masing itu yang repot. Kendalanya gimana coba? Jelas jam belajar. Kenapa dia bisa ngomong sampai jam 10? Ya, Peraturan. Terus kenapa dia mengeluarkan peraturan yang lain? Gitu Pak. Maksudnya sholatnya jam berapa? Kan bisa mengatur estimasi. Iya, berarti itu kemampuannya dari satu ke tempat. Iya, kendalanya di mana? Nggak profesional. Iya Pak itu. Maksudnya Kurang mendukung Ini, Pak, sama seksi. sebenarnya ini. Beda seksi. mereka lo nggak apa dia lo nggak mau, yang susahnya gini Pak, mereka lo nggak mau ikutin peraturan saya harus, ya saya juga harus nggak ngikutin peraturan gitu. Nah itu Pak, kalian bisa Ya, tapi belum pas ini maksudnya gimana? Kalau sekarang begini loh. Belum pas kan coba, jadi pas ya? Gimana? Pelan-pelan coba, pelan-pelan.
berapa ke jam Dari jam berapa? 9 sampai jam 10. Dari jam 9 sampai jam 10. Ini yang itu 1 jam. Ya, ini pendidikan yang apa namanya seksi pendidikan yang memegang ini. Ya. Jadi kan semuanya harus ikut. Harus ikut. Dan malah giliran kok seksi keamanan bukan jatahnya seksi keamanan dalam perintah ini. Nah, Jadi khusus seksi pendidikan. Tapi seksi keamanan nggak ikut. Maksudnya seksi keamanan nggak ikut jam dalam 9 sampai jam belajar. 10. Nggak mau belajar. Dia jam 9 sampai jam 10, namun dia jam setengah 10 udah pulang. Duluan. Iya, Pak. Udah pulang duluan. Alasannya? Ya sebenarnya aja. Sok-sokan. Alasannya apa? Kalau udah aturan ya aturan. Seksi keamanan, setahu saya kalau memang seksi keamanan dia dikawal lah adik-adiknya, teman-temannya waktu mau masuk. Profesional. Tidak seksi keamanan itu. Keamanan menjaga keamanan berarti. Kalau saya sih menjaga keamanan. Dari sini ke belakang sana, dari sini ke tempat tani. Keamanan dia pastikan aman sampai sana. Iya, Pak. Yang dimasalahkan gimana? Contohnya yang namanya dalam belajar, kecuali gini loh, tugas seksi pendidikan kan cuma belajar 1 jam, nggak lama 1 jam. Kan? Itu jelas 1 jam. Nah, untuk keamanan dipastikan dalam belajar itu dia sambil belajar, dia sambil mengamankan. Enggak, supaya ngerti, jawabnya begini loh. Kalau mungkin keamanan mungkin pasti ada yang males. Jadi panggil lah siapa yang ular, yang nggak ikut hadir belajar tuh itulah tugas keamanan panggil. Harusnya seperti itu. Supaya semua berjalan lancar. Terus kalau belajar, iya itu kan pendidikan. Tugas keamanannya berjalan di situ sini sejalan lah. Ya sini sejalan lah dia mengamankan. Ya mungkin waktu belajar dia belajar. Belajar, kemudian ya pastikan mereka tuh belajar. Itu keamanannya supaya berjalan. Sini sejalan. Dia belajar, kita suruh belajar kok malah orang lah, malah rumpi lah. Siapa? Karena tugas keamanan, kalau saya dulu di asrama itu kepala asrama itu, yang ketuanya itu di depan, itu paling depan, paling atas. Duduk mantau adik-adiknya belajar. Yang banyak senior. Dia yang bangun pagi duluan, jam 4 bangun, setengah pagi. Mencet bel, sudah mencet bel, suruh mandi. Jam setengah 6 udah makan. Bukan saya bro, saya bicara. Semua sesuai aturan. Jam 7, ya jam 7 itu harus keluar dari asrama. Kalau nggak di-report, itu telat kita bukan diloncat-loncat terus. Itu seksi seperti itu. Kalau kebanyakan aturan, ya repot. Ini maunya kayak gini, ini maunya kayak gini. Itu yang saya bilang. Pingin menonjolkan sesuatu lah. Kalau saya tugasnya sebagai babin, nggak mungkin saya ngurusi bagian direksi, bagian ini dalam tugas saya di sini ya di sini. Apa masalahnya? Jadi kalau waktu ini belajar ya monggo belajar. Seksi kamu bantu yang seksi bagian pendidikan. Mungkin ada teman-temannya, adik-adiknya yang malas belajar, suruh belajar malah main-main, malah gojek-gojek gitu. Apa salah sinergi? Sinergitas sama-sama. Kamu rangkul, dia rangkul, sama-sama kita besarkan, sama-sama kita pendidik. Kendalanya di mana? Coba mungkin ada kasus lain. Ada kurang pas yang saya sampaikan. Apa? Ya ngomong apa? Tapinya apa? Emang nggak mau kalah, Pak. Kalau nggak mau kalah nggak bisa. Kayak itu, Pak. Salahnya di sini, Pak. Kalau nggak mau kalah, rodanya berjalan tapi nggak banter. Nah, itu masalahnya di sini. Nanti nampak, nanti akan nampak. Ketika di game kita nanti akan nampak. Coba yang lain ada kendala yang lain.
biasanya yang tahun-tahun sebelumnya lah, yang sudah menjabat tahun sebelumnya sekarang terpilih lagi. Apa kendalanya untuk organisasi? Masalahnya apa? Ya apa? Kalau sama masalahnya. Misalnya gimana? Ya. Karena seksinya lebih Itu kan kewajiban. yang kita suruh itu senior. Kendalanya di situ. Emang kenapa kalau oh di sini apa ya? Di sini digabung ya. Satu kamar, satu asrama itu ada senior, ada junior. Terus maksud kita kan mengingatkan sebenarnya karena senior jadi tersinggung. Ketika tersinggung kalian ditegur, terus bilangnya sama terus kalian merasa gimana? Gimana lagi ya? Namanya ajar, nggak profesional itu Pak. Nggak gitu solusinya. Kalau waktu saya biasanya sih kalian aja menempatkan. Ya namanya kalau saya itu namanya sama saya tetap mengharapkan kita menghargai senior. Yang manapun ceritanya senior itu harus kita hargai. Senior ya. Nah, gimana caranya senior itu supaya menghargai kita? Kan begitu kan? Gimana caranya senior itu supaya menghargai kita? Kalau saya, pengalaman saya, senior supaya menghargai saya, supaya kita dihargai junior, itu kan hukumnya sebab akibat itu. Kalau kita tidak menghargai senior, ya kita nggak akan dihargai. Kalau kita sama kakak, ya manggil kakak, manggil abang, manggil om. Kita sama yang tua kan, ya dihargailah. Kalau kita nggak mau dihargai, gimana kita mau dihargai gitu loh. Nah supaya kita dihargai, kalau saran saya, apa yang saya alami, yang potensi kalian lah, obatnya di situ. Potensi kalian tunjukkan. Dari potensi, dari kemampuan kalian tunjukkan itu dengan nampaknya menonjolnya kemampuan kalian, potensi kalian, mudah-mudahan kalian dihargai. Saya kemarin ada cerita di Putri, kalau saya nggak pernah juara. Kalau adik-adik di sini saya yakin, sahabat-sahabat di sini masuk 10 besar semua. Saya nggak pernah juara 1, juara 2 nggak pernah. 10 besar waktu sekolah nggak pernah, 20 besar ya. Tapi berjalannya waktu, saya bisa buktikan saya pernah kok juara 1. Saya pernah kok juara 2. Setelah umur saya di atas 30 tahun, pernah saya. Nah, dengan berjalannya waktu, saya bekerja, kerja, saya tunjukkan siapa saya dengan kerja. Dengan demikian senior-senior segan sama saya, menghargai saya. Tapi kita menunjukkan dengan kualitas kita ya. Paham? Gak bisa kalau otot-otot nggak ada gunanya. Gak zaman lagi kita pakai otot, olah otot gak ada, pakai olah pikir, pakai pemikiran. Makanya harapan saya kepada kalian, harusnya adik-adik di sini, teman-teman saya di sini, sahabat-sahabat saya di sini itu lebih jos dari saya. Saya kan udah cerita kan pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika saya sekolah nggak pernah
Yang juara memang juara siapa sih nggak pengen juara 1, juara umum di sekolah tuh? Di perasaan saya biasa-biasa aja dia. Kalau saya memposisikan seperti dia, harusnya saya nggak seperti ini, saya lebih. Nah kalian loh, akademisnya bagus-bagus, musiknya bagus-bagus. Saya udah bilang saya main voli nggak bisa kok. Bukti tuh, kan bola kaki loh saya nggak bisa, tapi saya bisa mengantarkan tim saya juara. Nah, kalian tuh bisa, kalian tuh mampu. Nah kemarin ilmunya sudah saya kasih, memberdayakan, bukan memperdayakan. Di tempat putra saya udah bilang, saya nggak bisa ngedit, nggak bisa ngedit video seperti yang saya direkam, saya nggak bisa. Bisa tapi kasar. Dan saya bisa membuat video seperti itu. Nah kalian tuh punya kemampuan tuh kayak saya. Diolah lah. Cuman pengalaman saya pribadi yang pinter-pinter yang juara 1 ini egonya tinggi, dia nggak mau diatur, itu repotnya. Egonya tinggi, nggak mau diatur, akhirnya karena dia merasa pintar, payah lah. Biasanya memang begitu sih, pintar-pintarnya nggak mau diatur, payah ngatur. Pinter kok, nah itu yang agak repot. Akunya tinggi, ya kan? Nah, coba dengar-dengar lah sama kawan. Kalau kalian mau diarahkan, kalau kalian mau digandeng bersama, ada guide-nya, ada mentornya, ada mentor yang baik, mudah-mudahan lah luar biasa kalian. Karena saya sudah buktikan adik-adik di Saka Bayangkara yang nurut, manut, jadi memang. Tapi manut lah, nurut. Kalau disuruh ke kanan dia, suruh ke kiri dia. Cuman ketika dia belok, saya udah ingatkan, jangan, masih belok juga, jangan, masih belok juga, jangan. Nah, ketika udah saya diamkan, udah belok-belok dia, ujung-ujungnya balik, kan saya sudah ingatkan, di sana tuh lubang, masih juga boleh lewat. Saya seperti itu. Memang kalau menggandeng orang, mendidik orang itu menjadi, kalau bahasa kerennya mentor itu berat. Memang harus totalitas, mengarahkan. Kita nggak mungkin kasih contoh yang jelek kepada mereka kan. Kita tetap kasih contoh yang baik. Nah, saya yakin di sini 10 besar semua. Ada yang juara 1. Manfaatkanlah itu. Harusnya kalian lebih keren dari saya. Minimal seperti saya lah. Jadi kalau mimpinya yang tukang ojek, ya repot. Kalau pengelola tukang ojek, nggak apa-apa. Kalau teman saya ada, dia dokter umum, dokter dia, cuma dia nggak mau jadi PNS, dia mau jadi pengusaha, ada. Jadi pengusaha dia, dokter jadi pengusaha. Dia punya rumah sakit. Tapi nggak mau jadi dokter, dia mau dokter. Saya yakin kalian bisa lah. Tolong Dino saya kesini jauh loh dari ini 2 tuh. Untuk kalian. Sedikit banyak kalian juga melakukan hal yang sama. Jadi tepuk tular ini nggak mandek di sini. Jadi kalau ini besok bagus, semua berjalan. Ya mudah-mudahan dari atas di sini sudah dibagusi, turun dibagus. Nah kemarin ada dengar saya dia ngomong mau jadi duta besar. Kalau udah jadi duta besar, saya ambil contoh ini nanti arahnya kebinekaan.
Kalau kalian mau jadi duta besar, saya anggaplah kamu jadi duta besar di Jepang. Ya, Jepang. Jepang itu agamanya apa? Kalau enggak Korea Utara atau Korea Selatan, Korut itu komunis. Kita ada kerjasama sama negara-negara Asia. Contohnya kalau kalian jadi duta besar di Korut, punya Kim Jong Un. Mantap orang. Presidennya Kim Jong Un, Korea Utara. Agamanya komunis. Kalau Korea Selatan itu beragam. Kalau di Jepang pun begitu, agamanya Nyembah matahari kalau nggak salah. Bagaimana kalau kamu ditempatkan di sana menjadi duta besar? Kan babi lah kau. Mana kalau kalian di Inggris atau di Prancis? Itu banyak Protestan di sana. Di Jerman. Sarung terus. Bisa kalian? Insyaallah. Hah? Bisa. Bisa nggak jadi duta besar sana? Bisa. Karena kalau diperbandingkan antara kita membawa ya, supaya kalian bisa menerima perbedaan ini. Di sana kalau kita ditempatkan di suatu tempat yang tidak banyak muslim itu di sana. Contoh begitulah. Harus mau lah. Duta besar. Kalau duta besar tuh udah kayak presiden di negara tersebut. Yang mana kalau di Cina? Narkoba. Duta besar di Cina. Katanya banyak komunis. Bisa kalian bisa? Bisa. Hidup nggak? Hidup. Ketika hidup bisa deh. Nah, maksud saya begini. Indonesia ini terdiri dari 6 agama. 6 ya. Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu agama. Aliran kepercayaan itu ada. Sebelum agama mereka sudah ada. Gimana coba? Bukan animisme dan idealisme. Percayaan. Banyak, Pak. Banyak. Banyak banget. Ada. Sebelum agama mereka sudah ada. Nenek moyang. Banija. Contoh kayak suku apa ya? Suku Baduy itu suku apa itu? Baduy. Bukan suku Baduy itu ya memang adanya 3 kali. Dia nggak mau motor jalan kaki dia. Kalau di Batak itu ada agamanya yang dibuat oleh Sisi Mangaraja. Itu ada tuh. Di Batak itu lebih dominan mengatakan kita harus beradat. Jarang begitu, kita harus beragama. Kenapa kok nggak beradat? Kalau saya pikir-pikir adat itu lebih tinggi malah dari agama. Jadi kebinekaan di sini wadahnya itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi adik-adik di sini calon pemimpin karena tidak semua sama seperti kita. Semua ini berwarna. Kalau kita jadi pemimpin, kita harus bisa mengayomi semua. Ya, jangan membeda-bedakan. Si A, si B, kulitnya hitam, kulitnya kuning, jauh membeda-bedakan. Uang udah. Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Ya. Kalau sudah dibeda-bedakan, kalau sudah ada kotak-kotak, kalau sudah kelompok, repot. Indonesia merdeka ya karena
bersatu. Ya, kalau sejarahnya dulu 1928 itu lahirlah organisasi Sumpah Pemuda. Disitulah pemuda-pemuda gabung. Itu Sumpah Pemuda ya, 1928. Mundur ke belakang 19. Organisasi utama tahun piro? 1908. 1908 kan. Jadi 1928 ini organisasi Budi Utomo terbentuk 1908. Dengan demikian sekian tahun kemudian 1928 itulah pemuda-pemuda disatukan dari Jogja, Batak, Jawa semua ya gabung situ Sumpah Pemuda. Cikal bakal Sumpah Pemuda itu lahirlah 1945 karena kita bersatu. Waktu kita berjuang dulu nggak ada kulitmu hitam, kulitmu putih, agamamu ini nggak ada, ras ini nggak ada. Memang jiwa nasionalisme itu ada melekat. Kalau beberapa tahun lalu di sini di Ujang saya pernah ke sekolah, suruh nyanyi lagu Pancasila nggak ngerti, suruh ucapkan Pancasila nggak mudeng. Itu saya lama mengkampanyekan itu. Kalau udah Pancasila nggak hafal, Pancasila pun nggak mudeng, itu repot. Sampai sekarang sudah mulai lah, sudah banyak. Bisa menerima perbedaan karena memang nggak ada yang sama gitu. Satu keluarga tiga pola mikirnya, nggak bodoh, satu keras, satu lembut. Ya, karena berbeda lah kita satu, karena warna lah kita kuat. Paham? Sholat ya. Game. Yes. Yel dulu lah. Oke, yang putri dulu, yang semangat. Ispada. Kembali dulu saya, 1, 2, ya. Ispada. Yes. Ispada. Yes. Ispada. Yes. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Ispada. Jaya. Para kalian Ispada tepuk tangan. Mari kita lakukan. Para kalian Ispada bersama-sama kita tepuk tangan. Para kalian Ispada tepuk tangan.
kendala ya? Benar nggak ada kendala? Pak untuk yang jawab tulis nomor saya, kalau ada kendala nanti silakan hubungi nomor di bawah ini. Dek-dekan yang cewek nomor bapak. Saya ulangi 0821 8356 3501. Kalau ada kendala silakan telepon di bawah. Ya, saya rasa mungkin nanti ketika kalian memimpin di organisasi ini ada kendala, boleh sharing sama saya. Kasih tahu aja nih dengan si A dari Ponpes ini, kemudian boleh sharing Kak, supaya Kak memanggil Kak aja lah, nggak usah manggil Pak. Ada kendala seperti ini, apa yang harus kami lakukan? Manggil Pak tuh banget kan? Ya. Panggil Om boleh. Biasanya waktu luang gitu. SMS saja. Kalau nggak ada pulsa SMS, ini dari ini ada yang mau dicurhatkan atau mau dikonsultasikan. Nanti kalau nggak pas, saya telepon lah. Kalau pas libur jangan lupa subscribe, like, and share. Nanti saya masukkan ke YouTube. Jadi ada kenang-kenangan, bisa bercerita kalian untuk 10 tahun ke depan. Hah? Kalau ketilang. Bisa, nelpon bisa. Saya minta satu orang cowok ngamankan helm aja, masukkan ke ruangan. Oke, satu orang. Coba helmku, lepukin ruangan. Lagi 54 menit. Spesial. Saya sambil mengamankan sepatu, sambil nunggunya yang mengamankan helm saya minta putranya 10 orang. 10 orang yang mau di depan siapa? Oh, saya pilih. Iya, Pak. Baik, Pak, kalau begitu sudah 10 orang. Sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wait, yang ke-7 berdiri. Yang lainnya ngasih semangat nanti ya. Yang ambil helm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berdiri. Berdiri, sini yang putra. Sini yang putri. 10 orang. Baris 1 orang. Nanti yang lain sisanya kanan kiri kasih semangat. Berdiri dulu. Sudah 10 orang. Yang jadi sudah 10 orang. 10 orang ini saya butuh
9 matanya ditutup. 9 orang matanya ditutup pakai apa? Tutup matanya. Dan siapkan. Yang putri gimana caranya untuk matanya yang 9 orang? Hah? Pingsan kok. Ditutup pakai masker. Dari 10 orang ini pilih satu yang nggak ditutup matanya. Yang saya tepuk ke sana. Sudah, yang ambilannya sudah. Dari 9 orang ini nanti matanya ditutup. Dari kalian dari 10 orang ini siapa tunjuk satu orang yang dipilih. Saya yang ini, saya bisa tepuk. Ini bisa menutup matamu. Bisa intip loh. Gak kuat. Maka tutup. Wah, kan pakai tok kan. Balik kanan, biar saya tepuk. Berarti dia yang tutup mata. Dia enggak ini. Wes. Yang saya tepuk nanti dia yang matanya harus tutup. Topol. Wes. Nanti yang lain mata yang ditutup. Ke sana. Ini kita mau ke sana. Ini boleh digeser ya. Adik-adiknya yang lain silakan kasih semangat teman-temannya kanan kiri. Kalian kanan kiri kasih semangat, yuk.
pimpin mereka. Ini anak buahmu ada 9, kamu 10. Gimana caranya kamu bisa ke sana ngambil sabuk, bawa ke sini. Ya. Hati-hati. Pokoknya selamat sampai sana. Ya, jalan. Terus, jangan dipegang.
Tebak angka berapa? YouTube. Subscribe ya, subscribe. Iya, dar. Dengarkan belakangnya. Belum. Dari saya
Seru Jom. Weh. Oke, Pak. Sekarang kita diskusi. Saya mau tanya, tadi sudah saya bilang ngomong, jawab, ngomong itu nggak bayar. Nah, silakan dari sebelah kanan saya, apa arti dari permainan ini? Kekompakan, terus apa? Saling mendengarkan, terus kejujuran, terus hah? Yang mutra apa tadi? Apa? Satu, dalam organisasi itu kekompakannya harus kuat. Ya. Yang kedua, jangan saling menentukan satu sama lain. Ya. Dan itu kerjasama. Jadi intinya sebebas Pak, jangan sampai itu Pak. Itu. Ya. Itu komando. Komando, terus Jangan mendengarkan orang lain. jujur Pak. Jujur. Jangan mendengarkan orang lain, terus temennya. Ngomong lu. Apa? Tadi yang diganggu temennya kayak mana tanggapannya? Hah? Sabaran. Terus? Baru, terus? Jangan mudah menyerah. Terus? Terus? Kelas girl. Apa? Konsentrasi. Fokus. Mempercayai satu sama lain. Tawakal, panggil fokus. Jadi apa tadi yang disampaikan sama adik-adik saya ini ya, tadi apa yang disampaikan kemarin saya semua jawabannya betul. Cuma saya punya, menurut saya punya jawaban. Pada intinya ini kan judulnya leadership kepemimpinan kan. Tadi awal sudah saya singgung, kemarin juga sudah saya singgung. Percayalah,
bahwa pimpinan itu tidak mungkin menjerumuskan anak buahnya, itu enggak. Ya, pemimpin itu nggak mungkin menjerumuskan anak buahnya. Walaupun pemimpin itu paling belakang, ya, pemimpin itu paling belakang, nggak mungkin paling depan, paling belakang jangan atur-atur. Kadang dari ke kanan, ke kiri, dan suruh jongkok, belok kanan, belok kiri. Kalau suruh salto terus salto semua ya kan. Jadi intinya percaya sama pimpinan kalian. Tadi kekompakan sudah dapat. Kalian bisa seperti itu. Satu komando, sabar. Dalam perjalanan dari sini paling ke sana 15 meter tapi banyak ganggu, sabar. Proses itu begitu. Ikutilah. Tidak mungkin kalian dijerumuskan juga. Sama dengan kalian di sini. Kalian tuh dididik, dilatih di sini untuk kalian. Tidak mungkin kalian dijerumuskan sekolah di sini. Ya. Kalau masalah batu sandungan, terus ada kendala-kendala lain, jangan cengeng lah. Ya, jangan cengeng lah, jangan sudah nangis, jangan udah merajuk, jangan aleman. Ngerti kan ngalem? Semangat. Tugas masih panjang. Akhir kemarin saya bilang perintah sudah jelas. Ini memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Kegagalan tidaklah bisa dibayarkan dengan darah semahal apapun. Lebih baik pulang nama daripada gagal. Jelas? Jadi kalau besok kalian pimpin, jangan diterjunkan anak buahnya ke kuburan, jangan. Jadi leadership, jadi pemimpin yang baik Pak, yang amanah. Jadi percaya kalian sama pemimpin kalian. Jangan membeda-bedakan. Kalau saya lihat tadi komando dari belakang ke depan memang tersampaikan. Lurus, gimana coba ngaturin orang jalan kaki. Ini untung di sini, Thailand kan. Kalau jalan tanah, jadi gimana? Tadi ada ditunjuk juga kan? Ada Pak. Nggak apa-apa. Mantap sekali itu. Ya Pak. Mungkin karena dari belakang informasi itu nggak sampai ke depan. Jadi gimana kita cara ngirim informasi sampai ke bawah, sampai nggak ada kendala. Berarti informasi, cara menyampaikan informasi berarti harus tepat. Kadang-kadang putus di jalan, repot. Ya? Ada pertanyaan? Berapa menit lagi? 30 menit lagi, masih lama? Enggak Pak. Sudah? Mau istirahat? Iya Pak. Masih ada 10 menit lagi Pak. Waktunya tinggal berapa menit lagi? 10 menit. 10. Sebelum istirahat, apa gitu lagi? Renungan nggak cukup. Renungan paling nggak 2 jam. 2 jam. Terus nanti kalau kalian nangis-nangis pada heboh semua kan? Pada teriak. Apa? Mau pulang? Yang mana? Mana? Oh, yang mana mau dijemput? Kamu? Oh, mau izin? Monggo. Oh, adanya mau dari sini juga? Oh, mau pulang. Ada pertanyaan nggak? Apa gitu-gitu aja? Apa?
Saya rasa itu ini biar ditutup dulu YouTube saya ini. Kalau mau live tadi nggak bisa karena sinyal jelek. Jadi kalau live bagus. Sinyalnya kurang kuat, ini nggak ngangkat. Saya tutup dulu. Saya minta dari Putra 1 tadi berdiri yang paling belakang, Dantonnya sampaikan kesannya ngetop kamera. Yang Putri juga diri. Nah, jadi rekam. Jadi ngomong. Jadi tanggapannya apa? Tanggapan tentang apa, Pak? Ya selama yang hari ini lah, dari kemarin nggak apa-apa. Ngomong nggak apa-apa. Bentar Pak, pikir dulu Pak. Ya, begitu. Kalau perempuan dulu bisa. Boleh, monggo. Ladies first, sini. Ngomong nggak bahaya. Cepat. Gini, yang apa yang disampaikan sampaikan. Kalau mau rapat dulu, dapat kenal. Dekat, biar suaranya datang. Dekat aja nggak apa-apa. Baiklah, yang pertama terima kasih untuk Kak Roy yang sudah membimbing kami dari awal, dari 3 hari yang lalu sampai sekarang. Kedua kalinya saya bersama teman-teman semua meminta maaf atas apa yang telah terbuat saya kesalahan apapun itu yang dapat menyinggung. Dan kesannya hari ini saya mendapatkan sebuah pelajaran yang besar akan sebuah organisasi, yaitu dalam bekerja sama. Saya juga belajar bahwa saling peduli akan sesama teman atau kelompok itu penting. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari teman-teman rekan-rekan Ismada, khususnya yang Putra, ingin menyampaikan pesan selama kami 3 hari dibimbing oleh Bapak Roy Situmorang. Yang pertama, pesan kami, karakter dari Bapak Roy Situmorang, kalau saya dan teman-teman menilai itu dalam mengambil sikap, dalam mencari sesuatu itu harus perlu contoh. Jadi di sini kami mengetahui bukan hanya dengan teori saja, namun kita perlu aplikasi. Dari aplikasi tersebut nanti kami akan menyerap dan memikirkan sendiri, bukan dari pemikiran Bapak Roy sendiri. Jadi dengan aplikasi tersebut, dengan permainan-permainan yang disediakan, yang diberikan kepada kami, itu kami dapat menanggapi, dapat berpikir bahwasannya, oh di sini ternyata permainan ini menguji ini, menguji kerjasama, kekompakan, dan kesatuan dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kelompok. Di situ kami yang dapatkan. Jadi perlu aplikasi dan tidak hanya teori-teori yang diberikan. Kemudian pesan yang saya sampaikan mewakili dari teman-teman Ismada, khususnya Putra, tetap semangat Pak. Karena kami khususnya SMA, SMK maupun MA itu membutuhkan sosialisasi seperti ini. Sosialisasi tentang semangat, tentang motivasi, tentang kami akan lanjut kemana, itu kami perlu sebenarnya. Sosialisasi ini yang baik. Jadi kami paham, jadi kami tahu harus kemana kami. Jadi kami tahu arah kemana kami yang akan setelah kami ini yang kami akan tuju kemana itu. Jadi tetap semangat Pak. Kami selalu doakan semoga tetap sehat. Amin. Dan kami selaku segenap Ismada
semuanya memohon maaf atas segala kesalahan, perkataan, perbuatan yang membuat Bapak Roy Sitomorang sakit hati atau baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya harapkan, saya merasakan, saya bilang 80% tersampaikan kepada kalian. Jadi contohnya gampangnya ya, saya melempar batu kepada kalian, ya batulah yang kalian terima. Jadi nggak kapas, nggak duit. Jadi memang betul-betul pesan yang saya sampaikan kepada kalian itu sampai. Ya, saya bisa merasakan seperti itu. Dari awal sampai akhir ini saya terus mengulang menyampaikan apa yang ada sama saya. Silahkan kalian ambil, kalian curi, kalian aplikasikan. Karena ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian, yang saya beri kepada kalian. Kalau saya ngasih kepeng, duit nggak ada. Inilah, mudah-mudahan bekal yang sedikit ini sangat bermanfaat buat kalian. Masih banyak pelajaran-pelajaran yang lain. Semakin kita tahu, semakin banyak kita nggak tahu. Teruslah belajar. Jangan lihat buku itu dari sampulnya. Kalau sampulnya bagus, belum tentu isinya bagus. Ya, tidak semua berkat itu dibungkus dengan kain sutra. Kadang berkat itu dibungkus dengan koran bekas. Jelas? Terima kasih selama saya di sini, apa yang saya sampaikan kalian mendengarkan, dan seperti itulah. Kalau kita mau didengarkan, kita belajar mendengarkan. Jadi pendengar yang baik. Itu saja pesan dari saya. Saya izin besok saya masukkan ke YouTube saya. Semoga ini sangat bermanfaat. Jadi sekarang belum mungkin, tapi kalau untuk 10 tahun ke depan yang sekarang wajahnya kayak ini, besok berubah si Agus, si Andi. Ya, terima kasih. Semangat dan salam belajar. Tutup.